Saya guru BK di MTS Negeri 2 Banjarnegara sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2023 program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 9100079165610. Hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu. Berikut video praktik saya. Akhir-akhir ini aku kok malas belajar, jadi kangen nenek, malas bersekolah, malas mengerjakan tugas. Gimana ya solusi biar aku semangat buat belajar lagi? Harus cerita sama siapa ya? Wah, ada Ibu Ulfa. Assalamualaikum Mbak, apakah bisa datang ke BP sekarang? Gimana ya, ke BP apa enggak? Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Sira. Terima kasih Bu. Iya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Asira? Baik Bu. Alhamdulillah. Ini Mbak Alsiro kelas 8A yang tadi saya WA. Iya betul Bu. Dan Mbak Sirah di saat ini mengikuti kegiatan apa saja di sekolah? Kalau saya sendiri mengikuti kegiatan OSIM dan juga ekstra pramuka Bu. Berarti cukup sibuk ya Mbak Sirah ya. Ibu mau tanya, apakah Mbak Sirah pernah masuk ke ruangan Ibu? Belum pernah Bu, karena menurut saya yang masuk ke ruang BK adalah anak yang bermasalah. Oh, baru pertama kali ya. Jadi kamu tidak tahu, kamu tidak perlu takut Mbak Sirah ya. Sebenarnya tidak semuanya begitu dan banyak temanmu yang datang ke sini, siapa saja boleh datang ke BK. Ada yang curhat mengenai masalahnya, tidak hanya siswa yang bermasalah seperti itu. Baik, sebelum konseling individu kita mulai, terlebih dahulu kita membaca doa ya, agar kegiatan konseling individu yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Siro. Kira-kira ada masalah apa yang akan diceritakan sama Ibu? Saya tidak tahu masalah saya itu apa dan saya bingung memulai dari mana Bu. Oke, jadi seperti ini, sebelum kita membahas permasalahan Mbak Alsiro, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan kita hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling individu di mana Ibu sebagai konselor dan Mbak Alsiro sebagai konseli. Bantuan itu diberikan dengan cara wawancara konseling. Nah, Ibu sebagai konselor memahami masalah Mbak Siro, mencari solusinya, apa penyebab masalah yang dihadapinya dengan cara wawancara konseling. Apakah pernah Mbak Alsiro mendengar wawancara konseling? Belum pernah Bu, kalau boleh tahu wawancara konseling itu apa Bu? Wawancara konseling adalah mengutarakan pendapat ya, sampai kamu menemukan jalan alternatif solusi yang akan kamu tempuh selanjutnya. Dan tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah Ibu akan membantu Mbak Siroh ya. Baik seperti itu, apakah Mbak Siroh setuju?
Setuju Bu, saya sangat setuju dan ini yang saya harapkan. Baiklah, baiklah. Ibu akan menjelaskan kegiatan pada hari ini. Ibu akan membantu permasalahan yang kamu hadapi. Nanti ibu akan meminta kamu untuk bercerita tentang permasalahan tersebut ya. Asalkan kamu benar-benar mau jujur, mau terbuka kepada ibu untuk mengutarakan semua masalah yang ada, untuk mencari solusi yang ada. Sampai di sini paham Mbak Siroh? Saya paham Bu, dengan masalah konseling ini saya akan berusaha jujur dan terbuka. Tapi jangan sampai teman-teman saya tahu Bu, karena saya malu dan juga takut. Apakah Ibu akan menjamin rahasia dari masalah saya Bu? Dan apa di BK itu ada asas-asas yang menjamin rahasia saya Bu? Tenang saja Mbak Siroh ya. Nah, dalam BK itu ada asas-asas yang harus kita patuhi. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nah, apapun yang kamu ungkapkan pada saat konseling dengan ibu, itu akan ibu jaga kerahasiaannya. Jadi tidak akan ada orang lain yang tahu. Ya, asas yang kedua adalah asas keterbukaan. Dan di sini ibu sebagai konselor tentu sangat berharap pada Mbak Siroh agar mau terbuka nantinya terkait dengan masalah Mbak Siroh ya, yang masalah Mbak Siroh hadapi, agar nantinya tujuan layanan dari kegiatan konseling individu ini bisa berjalan dengan lancar. Sampai di sini paham ya Mbak Siroh ya? Sudah paham Bu. Baiklah Mbak Siroh, sebelum konseling individu ini dimulai, sebaiknya kita membuat kesepakatan waktu. Nah, kira-kira waktu 40 menit itu cukup apa tidak bagi Mbak Siroh untuk menceritakan semua masalah Mbak Siroh? Iya Bu, menurut saya waktu 40 menit itu lebih dari cukup. Berarti sudah cukup ya. Jadi ibu mau menanyakan bagaimana kesiapan Mbak Siroh untuk mengikuti konseling individu ini. Sudah siapkah Mbak Siroh? Iya Bu, sudah siap. Baik Mbak Siroh, kita sudah memasuki tahap wawancara konseling sekarang ya. Baik, ibu akan jelaskan dulu permasalahan Mbak Alsiroh. Ibu ada tahu permasalahan Mbak Siroh itu karena ada laporan dari wali kelasnya Mbak Alsiroh, yaitu Ibu Arbavinda. Jadi wali kelasmu itu bilang bahwa kamu memiliki masalah dengan nilaimu turun ya. Kamu sering tidur di kelas, kadang-kadang membolos, dan ibu kemarin sudah menelpon ibunya Mbak Siroh dan beliau membenarkan. Dan bisa sih ya Mbak Siroh menceritakan kira-kira masalah apa yang menyebabkan Mbak Siroh itu nilainya sampai turun, tidak bersemangat belajar lagi. Baik Bu, jadi begini ceritanya. Akhir-akhir ini saya tidak bersemangat belajar dan nilainya turun dikarenakan nenek saya meninggal dunia. Padahal nenek saya adalah orang yang sangat berjasa, sangat saya sayangi, sudah membesarkan saya, dan ini membuat saya sangat sedih. Dan tidak ada semangat lagi Bu. Dan kadang-kadang saya juga membolos, tidak mengerjakan PR, dikarenakan saya tidak ada orang yang menyemangati saya di rumah Bu. Sehingga mungkin nilai saya menjadi rendah. Iya, berarti kamu sudah sadar ya bahwa nilaimu rendah itu dikarenakan nenekmu meninggal dunia. Sehingga kamu itu tidak ada rasa semangat belajar lagi. Ya, kemudian kamu terlalu berlarut-larut dalam kesedihan ya, dan kamu juga pernah tidak mengumpulkan tugas bahasa Inggris ya karena lupa. Iya pernah Bu, waktu itu saya ketiduran karena saya kecapean. Karena di sekolahan banyak kegiatan, jadinya pulangnya sore Bu. Itu juga tadi itu laporan dari Ibu Arba. Nah Mbak Siroh, Ibu ingin tahu nih, kira-kira menurut kamu ada nggak sih dampaknya jika kamu terlalu larut dalam kesedihan dan mengabaikan tugas sebagai seorang siswa? Ada Bu, jadi akhir-akhir ini nilai saya semakin turun, saya jadi malas belajar, tidak bersemangat belajar, dan saya kadang juga membolos Bu. Jadi nilainya semakin turun. Di semester lalu kamu peringkat berapa Mbak Siroh? Saya peringkat 3 Bu, karena waktu semester 1 saya rajin sekolah, saya rajin belajar. Berarti kamu sadar ya kalau nilaimu turun itu karena tidak bersemangat belajar dan terlalu bersedih. Oke, terima kasih kamu sudah mau menceritakan. Nah Mbak Siroh, ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan kamu ketika kamu tahu ya bahwa nilaimu itu anjlok, turun sekali di semester ini.
perasaan Mbak Siroh itu bagaimana? Saya sangat sedih, Bu, dan saya merasa takut tidak naik kelas. Dan tentunya orang tua saya sangat kecewa karena beliau sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk meningkatkan prestasi, tetapi nilai saya semakin turun, Bu. Dan teman-teman saya berpikir seperti itu. Dan saya di sini berniat untuk mengatasi masalah-masalah ini supaya saya mendapat peringkat kembali, Bu. Mbak Siroh, Ibu paham sekali dengan apa yang kamu rasakan. Nah, sekarang Ibu akan mengulangi apa yang tadi Mbak Siroh ceritakan kepada Ibu ya. Jadi masalahnya yang sedang dihadapi Mbak Siroh sekarang ini yaitu Mbak Siroh sedang sangat bersedih atas meninggalnya nenek Mbak Siroh. Dan itu membuat Mbak Siroh tidak bersemangat untuk belajar. Dan Mbak Siroh melampiaskan kesedihan itu dengan melamun, tidur di kelas, kemudian mengabaikan tugas sekolah sehingga nilai-nilainya rendah. Begitu Mbak? Iya, betul, Bu. Baik Mbak Siroh, dari permasalahan tersebut kita akan memikirkan solusinya, jalan keluar dari konseling individu ini ya Mbak ya. Baik, Bu. Kalau begitu kira-kira Mbak Siroh bersedia nggak kalau Ibu bantu untuk mengatasi permasalahan Mbak Siroh tersebut? Saya mau, Bu, karena ini yang saya harapkan. Baiklah, nanti Ibu akan menayangkan video tentang cara mengelola perasaan sedih dan video cara menumbuhkan semangat belajar. Baik, di sini silahkan nanti disimak Mbak Siroh videonya. Masih belum terlambat untuk memulai. Karena belajar tidak mengenal kata terlambat. Awal yang baru menciptakan kesempatan baru. Daripada berdiam diri dan mengenang masa lalu, lebih baik mulai kembali hari-harimu. Dengan lembaran baru untuk selangkah lebih maju. Walaupun memulai lebih sulit dari mengakhiri, tapi jangan pernah menyerah untuk mencoba sekali lagi. Karena ketika kamu memulai tanpa ragu, bisa jadi kesempatan itu menjadi milikmu. Kalau menunggu waktu yang tepat, kemungkinan besar kesempatan itu akan berlalu dan tidak bisa didapat. Rahasia untuk menjadi lebih maju adalah dengan segera memulai tindakan, bukan hanya sekedar mengatakan. Tidak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Percaya pada diri sendiri dan selalu berdoa. Semakin awal kamu memulai, maka semakin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Cukup berhenti menghabiskan waktu tanpa makna dan membuat resolusi tahun baru tanpa tindakan nyata.
Perlu diingat bahwa sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Yang terpenting, mulai aja dulu. Cara untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Akhir tahun bukan berarti akhir dari segalanya, tapi sebagai awal yang baru untuk memulai hari dengan semangat baru. Tuh, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara Anda itu, Anda pernah sedih nggak? Pasti pernah sedih dong. Sedih karena apa? Ditinggal kucing, ditinggal pacar, nilainya jelek, ya kan? Gaji nggak kunjung naik, lemburan nggak dibayar. Banyak cara membuat kita sedih. Atau diskonannya nggak dapet, contohnya gitu. Nah, oleh sebab itu, di video saya kali ini, saya akan membahas tentang 3 cara ampuh mengatasi kesedihan. Nah, seperti judul buku saya di sini, badai pasti berlalu. Niscaya deh. Jadi niscaya kalau Anda baca buku ini, tidak menjamin masalahmu selesai, tetapi minimal Anda tahu cara bagaimana keluar dari masalahmu, ya. Jadi badai itu pasti berlalu. Nah, nomor 1 cara keluar dari kesedihan adalah keluarlah dari jebakan energi negatif. Ya, energi negatif itu paling besar itu adalah di komunitas dan lingkungan. Saya sudah pernah membahas ini sini 4 teman toksik, ya kan. Jadi Anda nggak sadar kalau Anda itu berada di lingkungan toksik, lingkungan keruh. Saya sudah sering bilang, ikan yang sakit itu jangan diobati ikannya, yang diobati airnya. Airnya itu dikuras, airnya itu harus dibersihkan, ikannya sehat sendiri. Kamunya kalau mau sembuh, kamu itu harus mengubah lingkunganmu, keluar dari teman toksik. Kalau enggak, percaya energimu setiap hari negatif. Coba kamu lihat 5 teman kamu. Setiap hari kalau enggak gosip, kalau enggak setiap hari pesimis, tiap hari nyalakan pemerintah, tiap hari ngomongin pemerintah jelek, tiap hari ngomong pesimis, tiap hari ngomongin perang, tiap hari ngomongin gosip. Intinya tuh enggak ada kata yang optimis dan benar. Percaya sama saya, maka lingkunganmu itu lingkungan toksik. Kalau lingkungan toksik, energimu pasti negatif. Kalau energimu negatif, pasti percaya sama saya, Anda pasti sedih terus. Dan Anda nggak tahu cara keluar dari kesedihan. Kesedihan itu seperti lingkaran setan. Anda nggak bisa keluar. Tiap hari muter di masalah yang sama. Buntu ini, buntu ini, buntu ini, buntu ini. Buntu terus semua. Semua masalah itu buntu. Ketika semua problem itu buntu, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya itu cuma satu. Yaitu masalahnya adalah Anda tidak tahu cara keluar dari kesedihan. Ya, makanya takes time baca buku. Itu penting. Ya, merenung di malam hari, mendengarkan podcast dari SB30, itu bisa membantu Anda mengeluarkan dari rasa kesedihan. Minimal ada seseorang yang memberikan Anda wawasan. Tolong tulis di kolom komen sekarang, siapa yang setiap malam nonton channel SB30. Saya doakan masalahmu cepat selesai. Oke? Yang kedua, ya, belajar ikhlas. Percaya sama saya, masalah itu memang sudah terjadi. Saya sudah sering bilang, nasi itu udah jadi bubur. Kamu mau nangis, bubur itu nggak akan jadi nasi. Percaya sama saya. Sampai kapanpun kamu nangis, sampai geru-geru kalau orang Jawa ngomong itu, sampai Anda nangis, sampai Anda berangkang sekalipun, itu tidak akan jadi nasi, titik. Lebih baik Anda sekarang daripada nangis, lepas dari kesedihan, selesai. Mending sekarang dipikir bubur ini mau dijual apa. Bubur masih bisa laku kok. Mau dijual bubur ayam, bubur telur, bubur abon, bubur apapun, bubur kacang hijau, bubur apa masih bisa dijual. Kamu nggak usah meratapi dia itu udah jadi bubur. Aduh, saya nyesal udah jadi. Why? Nggak perlu menyesali. Toh Anda sudah putus sama mantan kamu, ya sudah. Ya, manusia di dalam hidup itu tidak ada yang namanya
manusia jahat. Kalaupun ada manusia jahat pada kamu, itu artinya memberikan kamu pelajaran. Ya kan? Oh iya, ini PR yang paling bagus. Tolong tulis di kolom komen siapa yang pernah ditipu temannya, siapa yang pernah dijahati temannya, siapa yang hari ini pernah dimanfaatkan sama temannya. Tolong tulis itu di kolom komen. Nggak masalah. Mereka datang dalam hidupmu, itu tujuannya untuk satu. Mereka datang memberikan kamu pelajaran. Jadi kamu gak usah benci mereka, ikhlas saja. Ketika kamu ikhlas, nah kamu bisa keluar dari rasa kesedihan. Move on. Nah itu pesan saya satu. Kalau kamu move on, niscaya itu Anda akan bisa luar biasa. Nah yang ketiga, jangan memberikan trigger. Trigger itu artinya apa? Jangan ingat memori yang membuat Anda sedih kembali. Ya, jadi cara keluar dari trigger itu sebenarnya sederhana. Alihkan. Jadi gini, ketika kita ingat masa sedih itu, kamu larut dalam kesedihan itu, maka kamu akan terbawa emosi itu lagi. Contoh, kamu pernah kehilangan ibu kamu sedih, nangis terus, nggak bisa. Contoh juga, kamu hari ini ingat sama kucing kamu yang mati. Waduh, kamu ke-trigger, ingat kucing, ingat dia. Nah, jadi cepat ketika kamu ke-trigger atau keingat memori buruk itu, langsung cepat cari cara untuk nggak mengingat itu lagi. Cari kegiatan lain, cari aktivitas lain. Kalau enggak, Anda akan kembali ke sedih. Kembali ke sebuah trauma masa lalu yang bahaya. Contoh mungkin rumah kamu pernah kebakaran. Siapa yang pernah rumahnya kebakaran? Ayo, tolong tulis di kolom komen. Nggak masalah. Kamu ke-trigger, wah rumah saya pernah kebakaran. Atau jadi korban banjir. Siapa yang pernah jadi korban banjir kemarin? Anda trauma sama banjir. Nah, itu juga. Atau Anda pernah nggak gagal lulus ujian contohnya. Kamu ke-trigger masa lalu itu yang buruk. Nah, itu tulis di kolom komen. Nggak usah takut. Ya, jadi move on, cepat, baca buku seperti ini, bisa dengar audio seperti ini, dengar video seperti ini, itu bisa membuat Anda lepas rilis energi negatif. Ini saya, Anda bisa langsung segera cara ampuh keluar dari kesedihan. Silakan terapkan, sahabat entrepreneur. Semoga Anda yang menonton video ini, kesedihan Anda segera cepat berlalu. Dan saya doakan badai pasti berlalu. Sukses untuk Anda, silakan tonton. Iya, Bu. Dari tayangan tadi, apakah Mbak Siro sudah paham? Sudah paham, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu usaha apa yang ingin kamu lakukan untuk mengatasi agar semangat belajarmu itu tumbuh kembali. Baik, Bu. Mungkin dengan komitmen saya harus mampu mengontrol emosi, mengikhlaskan kepergian nenek, dan melakukan hal-hal yang positif. Berarti kamu sudah membuat komitmen. Wah, itu bagus sekali. Ibu sangat senang kamu mau membuat komitmen. Nah, Mbak Siro, Ibu akan menjelaskan tentang teknik kontrak perilaku ya. Dimana yang tadi Mbak Siro bilang mau membuat komitmen atau usaha-usaha ke depan untuk mengatasi masalah itu, dituliskan di selembar kertas agar kamu tidak lupa. Seperti itu ya Mbak ya. Kenapa harus ditulis, Bu? Karena kalau tidak ditulis nanti kamu lupa, Mbak. Jadi itu yang disebut kontrak perilaku ya. Kamu nanti tuliskan yang harus kamu lakukan untuk merubah ya perilaku yang mau kamu rubah. Di mana itu disepakati oleh kamu dan oleh Ibu. Jadi itu menjadi kesepakatan kita hari ini yang harus dilakukan setiap harinya. Seperti itu bisa diterima, Mbak Siro? Bisa, Bu. Nah, baik Mbak Siro. Jadi kita akan menerapkan teknik kontrak perilaku sekarang ya. Dan ini Ibu ada lembar kontrak perilaku. Nah, sekarang Mbak Siro tugasnya adalah mengisi lembar kontrak perilaku. Dan juga kamu harus menuliskan self reward dan self punishment ya. Maksudnya reward untuk diri sendiri dan konsekuensinya apabila kamu tidak melakukan. Hukuman apa yang akan kamu dapatkan? Silahkan ditulis Mbak Siro. Baik, Bu.
hasil dari komitmen yang kamu tulis di dalam kertas kontrak perilaku ini ya. Jadi kontrak perilaku ini akan berlaku selama 1 bulan ya. Jadi selama 1 bulan Mbak Siroh melaporkan perkembangan apakah itu bisa diterapkan komitmennya atau tidak bisa diterapkan. Terima kasih Mbak Siroh ya, karena sudah selesai sesi konselingnya dan Ibu sangat bangga dengan yang sudah kita sepakati hari ini ya. Jadi pertemuan ini kita tutup ya. Terima kasih. Marilah kita tutup konseling individu ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bila ada salah Ibu mohon maaf Mbak Siroh ya. Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini. Saya menjadi sangat lega dan menjadi lebih bersemangat kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Siroh. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya untuk masuk ke kelas. Iya Bu. Terima kasih Mbak Siroh ya. Iya Bu. Semangat belajar ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah lega.